energi lainnya. Setiap sensor adalah transducer. Tidak semua transducer adalah sensor. Adapun perbedaan sensor dan transducer, fungsi utama sensor ialah mendeteksi perubahan bersama fisik, sedangkan transducer mengubah satu bentuk energi ke energi lain. Output sensor ialah sinyal energi, sedangkan transducer berbagai bentuk energi. Contoh sensor ialah sensor suhu, sensor cahaya, sedangkan transducer ialah mikrofon, speaker, atau motor. Cakupan sensor ialah bagian dari transducer, sedangkan transducer ialah lebih luas dari sensor. Fungsi sensor dan transducer. Fungsi pertama adalah mendeteksi. Sensor berfungsi untuk mendeteksi berbagai besaran fisik di lingkungan, seperti suhu, cahaya, tekanan, gerakan, dan kelembaban. Fungsi kedua adalah konversi energi. Setelah mendeteksi besaran fisik, sensor atau transducer akan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh perangkat elektronik. Fungsi ketiga adalah transmisi data. Data hasil pengukuran kemudian dikirim ke mikrokontroler, PLC, komputer, atau sistem kendali lainnya untuk diolah lebih lanjut. Fungsi keempat adalah kontrol sistem. Data yang diperoleh sensor digunakan sebagai masukan bagi sistem otomatisasi, robotika, Internet of Things atau IoT, serta berbagai aplikasi industri untuk membantu proses pengendalian secara otomatis. Selanjutnya, cara kerja alur kerja sensor. Secara umum, proses kerja sensor dimulai dari adanya besaran fisik, misalnya suhu, cahaya, tekanan, atau suara. Kemudian besaran fisik tersebut akan dideteksi oleh sensor. Setelah terdeteksi, sensor mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut kemudian diproses oleh IC atau prosesor agar dapat dipahami oleh sistem digital. Hasil pemrosesan selanjutnya digunakan untuk menghasilkan output atau mengendalikan aktuator seperti menyalakan lampu, menggerakkan motor, atau menampilkan informasi. Contoh cara kerja transducer. Yang pertama, mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi getaran tekan, kemudian getaran tersebut diubah menjadi sinyal listrik. Yang kedua, speaker. Speaker berarti kebalikan dari mikrofon. Sinyal listrik menggerakkan koil lalu menghasilkan getaran yang berubah menjadi gelombang suara. Yang ketiga, panel surya. Panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik. Yang keempat, motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi medan magnet yang kemudian menghasilkan gerakan mekanik. Klasifikasi sensor. Pertama ada suhu ada termometer, LM35, NTC termostat. Pada cahaya itu ada RDR, fotodioda, kamera jendela. Tekanan itu ada voltmeter, sensor MPX. Di gerak dan posisi itu ada sensor perismeter, periskop. Di jalan itu ada AC, SDR 04, ultrasonik, lidar, dan lidar. Di gas pada kimia itu ada MT2 atau asap, pH meter, CD, dan sensor. Aplikasi di kehidupan nyata itu ada industri, sensor tekanan pipa, suhu mesin, kontrol dan kualitas. Kemudian di bagian kesehatan itu ada oximeter, EKG, glukometer, alat USG. Kemudian di bagian otomotif itu ada sensor parkir, ABS, airbag, dan sensor O2. Kalau di rumah pintar itu ada lampu otomatis, detektor atap, AC pintar. Di pertanian itu ada sensor kelembapan tanah, drone pertanian, irigasi otomatis. Di smartphone itu ada akselerometer, pixel, fingerprint, dan kompas. Jadi kami mengambil contoh sensor gerak, dan di mana sensor gerak itu adalah perangkat elektronik yang mendeteksi keberadaan objek atau mengukur jarak antara sensor dan objek tanpa bantuan fisik. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang seperti suara ultrasonik, cahaya inframerah, atau laser, dan mengukur pantulannya untuk menentukan jarak. Cara kerja sensor ultrasonik itu memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi. Terus kegunaannya itu deteksi halangan pada robot, sistem parkir mobil, dan pengukuran level air pada tangki. Kemudian sensor inframerah. Cara kerjanya itu menggunakan pencarian dan pantulan cahaya inframerah. Kegunaannya itu otomatis industri jalur perakitan dan robot jejak garis. Kemudian ada sensor laser. Dia bekerja memproyeksikan sinar laser ke target dan menggunakan metode waktu tempuh atau pergeseran fase untuk kalkulasi jarak yang sangat presisi. Kegunaannya itu pengukuran tingkat akurasi tinggi di bidang manufaktur, survei konstruksi, dan sistem logistik. Kemudian ada sensor kedekatan. Cara kerjanya mendeteksi ada atau tidaknya objek dalam jangkauan area tertentu tanpa selalu mengukur jarak pastinya. Kegunaannya saklar otomatis, keamanan, deteksi layar mati otomatis saat menempel ponsel. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.